Ibu akan mensimulasikan pengertian yang tadi dengan angka-angka. Yang pertama, materi pertama yaitu ada pecahan. Pecahan itu dapat dampak. Kita akan mempelajarinya satu-satu ya. Yang pertama ada definisi. Ibu mempunyai satu contoh. Di sini ada 2 kotak dan 1 arsiran, yaitu yang Ibu coret-coret. Ini kita menulisnya karena di sini ada 2 kotak dan 1 arsiran, jadi kita menulisnya seperti ini. Kita menulisnya 1/2. Terus ada lagi yaitu ini, contoh lainnya yaitu ini. Jadi ada 3 kotak dan 1 arsiran. Kita sama seperti tadi, kita menulisnya. Berarti kalau seperti ini bagaimana? Ya, betul. Jadi kita nulisnya yaitu 1 arsir per 3. Jadi ada 1/3, yaitu 1 arsiran dari 3 kotaknya. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya selanjutnya dari pecahan. Materi kedua dari pecahan yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran, Ibu akan menggunakan soal 3 1/3. Itu kalau disimulasikan bagaimana ya? Ya, seperti ini. 3 itu berarti ada 3 tabel, 3 seperti ini, tapi semuanya diarsir. Lalu 1/3-nya dibuat seperti ini. Setelah sudah, kita memberikan lambang U. Oke, selanjutnya kita akan membuat gambar ini menjadi angka. Seperti apa? Menjadi seperti sembilan per 3, karena ini semua diarsir, dan 3. Oke, 9/3 U 1/3. Jika kita menjumlahkannya menjadi 10/3. Oke, kita lanjut materi yang ketiga, oke? Materi yang ketiga yaitu pecahan senilai. Jadi, di sini ada pecahan senilai itu. Jadi, 1 ini kita taruh dulu. Ini apa? 1. Awalnya kita tulis dulu simulasinya. Awalnya 1. Lalu kita bagi 2. Jadi kotak ini dibagi 2 menjadi 1. Jadinya menjadi 1/2. Selanjutnya kita bagi lagi menjadi 4, yaitu setengah dan setengah. Setiapnya itu kita bagi 2. Di sini selanjutnya kita bisa berarti menulis 2 arsiran dari 4. Berarti kita misalnya 2 dari 4 karena diarsir 2. Begitupun selanjutnya, berarti nanti kalian membaginya ini dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi hingga sampai mengecil. Oke, yang terakhir itu ada membandingkan pecahan. Yang terakhir dari materi pecahan yaitu membandingkan pecahan. Jadi ada yang penyebutnya itu sama dan berbeda.
kita akan mencoba yang sama dulu ya. Di sini ibu memberikan soal berupa 3/8 dibandingkan dengan 5/8. Simbolnya apa ya? Nah, kita lihat dulu nih. 3/8 berarti 3 kotak yang diakhir dari 8. Terus yang 5/8 itu berarti 5 kotak dari 8. Oh maaf guys, ternyata 7. Nah, kita lihat nih. Kita lihat karena dia penyebutnya sama, tapi angka yang atas pembilangnya ini paling kecil 3. Jadi kita menggunakan simbol seperti ini, yaitu K. Oke, kita hapus ya. Selanjutnya ada terakhir. Yang kedua kita akan menggunakan penyebut yang berbeda. Coba menggunakan 1/4 dibandingkan dengan 1/8. Simbolnya apa ya? Nah, 1/4 berarti seperti ini. Ada 4 kotak, kita coret atau kita asir satunya, karena di sini hanya menggunakan 1. Selanjutnya ini ada 1/8. Kita buat juga 1/8 tapi dengan posisi panjang yang sama. Oke, jika sudah, kita lihat nih banyakan mananya. Karena dia memiliki posisi yang sama, yaitu panjangnya harus sama, maka lebih besar yang 1/8. Seperti ini, berarti B. Atau kita hapus seperti ini. Halo, apakah kalian udah tahu pengertian penjumlahan pecahan? Kalau belum, Bu Davin kasih tahu ya. Penjumlahan pecahan adalah sebuah kegiatan menjumlahkan 2 atau lebih bagian dari suatu benda atau bilangan yang nilainya belum utuh. Pada kelas rendah di sebuah sekolah dasar, penjumlahan pecahan biasanya dikenal dengan melalui gambar atau benda nyata atau bagian sederhana. Oke? Materi kedua adalah penjumlahan pecahan. Biasanya kan kalau yang kita diajarin yaitu seperti ini kan, seperti misalnya yaitu 2 ditambah 2. Ilustrasinya seperti ini. Budi mempunyai 2 stick. Lalu temannya Levi mempunyai banyak dan diberikan 2 untuk Budi. Jadi totalnya yaitu 4. Yang kedua itu ada yang pecahan, yaitu 1/4 ditambah 1/4. Karena ini jumlahnya pecahannya sama, jadi kita
kita ambil ini 1/4, kita taruh, kita juga taruh lagi 1/4. Kita lihat nih, karena di sini ada 1/4 dan 2 arsiran, jadi kita juga tulis 2 arsiran di 4 kotak. Totalnya jadi 2/4. Ada lagi ya, contoh selanjutnya yaitu 1/2 ditambah 1/4. Oke, sini ada 1/2, terus di sini ada 1/4, kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya ya. Terus berarti kalau kita menyamakan penyebut, berarti berarti 1/2 ditambah 1/4, kita samakan penyebutnya, berarti 2/4 ditambah 1/4. 1/4, 2/4 ditambah 1/4. Totalnya berapa? 3/4. Oke, jadi di sini di penjumlahan yaitu ini ada halte yang biasanya, dan kalau ini yang mempunyai penyebut yang sama dan ini memiliki penyebut yang berbeda. Terus kalau pengertian pengurangan pecahan apa, Ibu? Pengurangan pecahan adalah kegiatan mengurangi satu bagian pecahan dengan bagian pecahan lainnya. Materi selanjutnya yaitu pengurangan. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan 3 soal yang berbeda. Yang ini soalnya seperti soal biasa. Yang kedua ini soalnya menggunakan penyebut yang sama. Yang ketiga ini menggunakan penyebut yang berbeda. Jadi kita menyelesaikan soal ke-1 dulu ya. Di sini soalnya ada 5 dikurang 3. Jadi kita menyiapkan, jadi Ibu sudah menyiapkan stick. Jadi kita taruh 5 stick di sini. Lalu kita mengambil 3 karena 5 dikurang 3. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, dan 3. Jadi 5 dikurang 3 berapa? Betul, 2. Selanjutnya kita akan yang menggunakan penyebut yang sama. Penyebut yang sama yaitu ada 2/4 dikurang 1/4. Kita menggunakan kertas lagi ya anak-anak. Yang pertama ini Ibu sudah menyiapkan kertasnya. Yang pertama ada 2/4, kita taruh. Lalu di sini ada 1/4. Kita lihat di sininya, kita lihat yang di hasilnya. 2 dikurang 1, 1. Betul sekali. Jadi 2/4 kurang 1/4 sama dengan 1/4. Sekarang lanjut lagi ke soal yang ketiga yaitu
1/2 dikurang 1/8. Di sini Ibu sudah menyiapkan 1/2. Sekarang ada 1/8. Untuk soal ini, karena dia memiliki penyebut yang berbeda, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 2 kali berapa yang 2 kali berapa yang hasilnya 8? Betul, 4. Jadi 4/8 karena ini tetap, jadi kita tetap 1/8. 1/8 di sini. Oke. 4 dikurang 1, 3. Betul. Jadi hasil dari 1/2 dikurang 1/8 adalah 3/8. Selesai. Materi selanjutnya kita akan membahas perkalian pecahan. Apa sih perkalian pecahan? Perkalian pecahan adalah kegiatan mengalihkan suatu pecahan dengan pecahan lain atau dengan bilangan tertentu untuk mengetahui hasil bagian yang diperoleh. Pada materi ini kita akan belajar perkalian pecahan. Oke. Jadi kita soal basic dulu ya yang pertama ya. Ibu akan memberikan contoh. Jadi soal basic ini adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 berarti 4-nya ada 3. 1, ini ada 4 ya guys. Ada 4 kotak. 1, 2, 3. Lalu kita menjumlahkan, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi hasil 3 dikali 4 adalah 12. Lanjut soal kedua ya. Soal kedua yaitu ada di 4 dikali 1/6. Jadi 4 dikali 1/6 berarti 1/6 nya ini ada 4. Sama seperti hal yang tadi. Berarti kita taruh 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita hitung bagian yang di akhirnya ya. Ada berapa? Kita hitung bersama-sama, oke? 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 dikali 1/6 sama dengan 4/6. Kita lanjut lagi ke soal ketiga. Kita masuk soal ketiga yaitu 2/3 dikali 1/9. Jadi kita bikin cat seperti tadi dulu. 2/3, 2 dari 3 kotak, atau enggak 2 dari 3, lalu ada 1 dari 9. Oke. Sama seperti yang pengurangan dan pertambahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kita menyamakan penyebutnya 9 aja karena di sini sudah adanya. 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3. Betul. Berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Berarti di sini kita taruh 6/9
dikali 1/9. Oke, jadi kita lihat arsiran yang bagiannya sama, yaitu cuman di 1 saja. Berarti ya 6/9 dikali 1/9 sama dengan 1/9. Karena kita lihat pada bagian ini yang memiliki arsiran yang sama, kotak yang sama itu cuma 1, yaitu ini dan ini. Oke, sekian pada materi perkalian. Stay tune untuk materi selanjutnya. Materi terakhir yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan apa, Ibu? Pembagian pecahan adalah kegiatan membagi suatu pecahan menjadi beberapa bagian yang sama besar, atau menemukan berapa banyak bagian yang dapat diperoleh oleh suatu pecahan. Gak kerasa ya, kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu materi pembagian. Oke, jadi pembagian itu juga ada 3 soal yang akan Ibu berikan. Soal yang pertama yaitu ada di 12 dibagi 4. Oke. Jadi Ibu menggunakan metode ini, yaitu piring. Nanti di sini kita akan diisi sticky notes sebagai contohnya makanan. Oke, jadi di sini sticky notes-nya kita taruh 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, sekarang sudah 12. Selanjutnya kita menjadi 4 bagian, karena di sini terdapat 4. Oke, kita membuat kotak terlebih dahulu untuk space kotaknya, yaitu 4. Oke, kita akan membaginya sama rata. Kita hitung sama-sama ya. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, dan 3. Oke, sudah. Sekarang kita lihat satu kotak ini berisi berapa makanan atau sticky notes. 1, 2, 3. Ternyata 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua ada di 1/2 dibagi 1/8. Sama seperti materi-materi sebelumnya, Ibu sudah menyiapkan kertas. Jadi
Jadi di sini ada 1/2 dibagi 1/8. Oke. Jadi di sini karena ini tingginya kertasnya panjangnya sama, lalu kita juga harus yang 1/2 ini kita harus menyamakannya. Contohnya seperti ini, berarti dia ada di 1/8. Berarti 1/8 kan, awal 1/2. Terus tiba-tiba menjadi 8 karena menyamakan penyebut sama yang di sebelahnya. Berarti kita arsir 4 bagian karena dia 8, karena per 8. Jadi 1/2 dibagi 1/8 sama dengan 4/8. Lanjut ke soal ketiga atau soal terakhir. Soal ketiga yaitu ada di 2 dibagi 1/8. Ibu menggunakan pizza, oke? Jadi kita bikin dua potongan pizza, 2 pizza. Oke. Sudah. Lalu kita satu full ini awalnya seperti ini, lalu kita menjadi 1/8. Oke. 1/8 di tiap pizzanya ya. Jadi kita hitung nih di 2 pizza ini, jika kita membaginya 1/8 mendapat berapa potongan? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1. Ini jadi kita tulis dulu 1/8. Di sini juga 1/8. Sama dengan hal lainnya juga seperti itu, oke? Jadi kita hitung 1/8, 1/8, 1/8, ini juga 1/8, semuanya 1/8. Kita merama-rama ya. Berapa potongan pizza yang kita dapat di 2 dibagi 1/8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti kita mendapat 16 potongan pizza. Selesai sudah materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.